Oke, kembali lagi bersama saya TB dan sekarang kita akan memprogramming obstacle dari Flappy ini gitu teman-teman. Jadi begini teman-teman ya, karena Flappy itu dia itu selalu terbang ya di garis vertikal yang sama gitu. Dia artinya dia em, nggak berubah-ubah. Jadi saya akan membuat ini ya, clone pipe ini dia akan bergerak menuju Flappy teman-teman ya, sampai clone pipe ini dia itu menuju ke kiri sampai ke ujung gitu sampai dia menghilang. Jadi ya clone pipe ini ininya kita apa sih namanya? Em, Pipanya ini ya, clone pipe ini dia akan bergerak ke kiri sampai pas di ujung dia akan menghilang. Oke gitu teman-teman ya. Sip. Nah, nanti jadi kalau misalkan Flappy juga nabrak ke pipe clone ini ya, dia akan kalah teman-teman. Gamenya akan restart gitu teman-teman. Jadi kita mulai ya. Sekarang kita akan ke pipe dulu, lalu kita cari events teman-teman. Kayak gini, when bendera is click. Nah, kayak begini yang teman-teman lihat ya. Oke. Nah, saya pengen bikin biar ini nggak kelihatan dulu di awal ya. Jadi dia nggak kelihatan di awal pas kita memulai permainan. Jadi saya akan coba hide dulu ya teman-teman ya. Kita cari hide gini teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita start ya permainannya, oke. Nih nanti dia akan pipe-nya ini dia akan apa ya sebutannya? Dia akan hilang gitu teman-teman. Dia belum ditunjukin gitu. Soalnya kenapa? Kita hide dulu teman-teman pipe-nya. Oke. Nah, jadi nanti setelah nanti kita broadcast start game gitu, pipanya baru muncul gitu teman-teman ya. Kita show gitu. Oke, sekarang saya ke event dulu teman-teman. Saya tambahin when I receive di sini start game. Oke deh, siap. Nah, nanti setelah kita menerima start game gitu. Nah, itu kita tambah di kontrol yaitu ada di sini forever loop ya. Nah, kita tambah jadi wait 2 second di sini teman-teman. Nah, oke, nanti kita tambahin create clone of myself gitu. Nah, nanti clone-nya itu ngapain? Jadi saat clone-nya itu muncul gitu ya. Jadi saat kita mulai sebagai clone, nah hal yang pertama kali akan saya lakukan adalah menunjukkan clone pipa pertama yang di ini yang kita hide gitu. Jadi ini saya tambahin show nih teman-teman ya. Nah, terus saya akan membuat klonnya itu muncul di bagian kanan gitu, teman-teman. Yang akan pelan-pelan menuju ke kiri gitu, ke arah si Flappy. Nah, saya akan nambahin di sini go to X ya kayak gini, teman-teman. Saya setel X-nya itu ke 240 ya mungkin ya 240 ya. Lalu kita setel Y-nya itu 0 ke paling ujung gitu, teman-teman. Oke. Nah, saya nanti akan membuat ini glide ke kiri gitu, teman-teman. Nah, jadi saya ke kontrol dulu nih. Lalu saya tambahin repeat until kayak begini, teman-teman. Nah, saya terus ke operator, saya cari di sini lebih kecil. Nah, lalu kita ke motion ya. Kita cari X position kayak begini, teman-teman. Oke. Nah, jadi nanti saya mau tambahin di sini min 236. Kayak gini, teman-teman. Lalu saya mau ganti change X ya. Nah, kita setel ya menjadi -3 gitu, teman-teman. Oke, sebegini. Nah, kalau teman-teman ingat ya, kalau misalnya kita ganti X-nya itu ke minus, dia akan pergi ke ujung kiri gitu, teman-teman ya. Nah, jadi saya setel ini ke -3 karena saya di ground juga setel X-nya itu di ground ini -3, teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman lihat saya mencet ya ini bendera. Nah, itu kan hilang teman-teman ya. Tapi kalau saya pencet start nih ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya saya pencet start, nanti pipanya itu akan muncul teman-teman. Ya, soalnya kenapa kita nge-show gitu teman-teman. Teman-teman. Nah, yang teman-teman lihat ya tuh. Oke ya. Nah, ini masih masih apa ya? Flappy-nya ini masih em, nggak nabrak kalau misalkan kena pipa. Soalnya kita belum setel ya teman-teman ya. Jadi coba saya stop dulu gamenya. Saya tambahin dulu ya ini ya. Nah, oke. Kita coba nih teman-teman. Kita ke events dulu. Ke control teman-teman ya. Lalu kita cari delete this clone. Oke. Sip. Oke, jadi kita coba cek lagi. Kita start nih teman-teman ya. Oke. Nah, yang teman-teman lihat nih pipanya ya. Nah, kalau dia ke kiri teman-teman ya, dia
kena bagian kiri dari ininya, dari layarnya, dia akan ngilang gitu teman-teman ya. Oke. Nah, tapi ya dia pipanya itu langsung menghilang teman-teman, dan ya kurang ya menurut saya ya. Jadi kita cari ke looks teman-teman ya. Lalu kita cari di sini go to layers nih teman-teman. Kita setel ya. Nah, kita ganti ke back layer kayak begini teman-teman. Jadi kalau misalkan nih abis ini saya mulai lagi permainannya ya, kita coba ya, kita start. Nah, kita lihat nih teman-teman. Teman-teman lihat kan ya, kalau misalkan flappy-nya itu ada di depan dari pipanya tersebut gitu ya teman-teman ya, bukan di depan gitu ya. Ini maksudnya flappy-nya itu di depan, pipanya di belakang gitu misalkan ya. Oke. Nah, sip. Oke, so far so good ya. Nah, jadi kita sekarang mau nyoba programming gimana floppy-nya itu bisa nabrak gitu kalau kena pipa gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan floppy nanti jatuh ya ke ground, dia akan mati gitu ya. Dia akan nge-broadcast new game gitu teman-teman ya. Nah, jadi yang perlu kita lakuin itu hanya mengganti sedikit dari scriptnya itu. Nah, jadi kita akan lihat ya, ini kan wait until touching ground gitu. Nah, jadi kita pengen bikin kalau tiap kali dia si floppy-nya ini nyentuh pipa, dia akan mati gitu teman-teman. Dia akan nge-broadcast new game juga gitu teman-teman ya. Oke, sip. Nah, jadi kita tambahin touching ground or gini di sini teman-teman ya. Kita duplicate, tambahin di sini. Oke. Nah, kita tambahin touching ground or pipe. Oke. Sip. Nah, jadi nanti ya kalau misalkan Flappy ini dia nabrak antara ground atau nabrak pipa, dia akan mati gitu teman-teman. Dia akan jatuh dan gamenya akan nge-broadcast new game teman-teman. Seperti itu. Ya. Yo, coba nih misalkan saya tabrakin nih Flappy ini ke salah satu pipanya nih teman-teman. Nah, yang teman-teman lihat ya, si Flappy-nya ini dia menghilang teman-teman. Dia kalah gitu teman-teman ya. Oke. Tapi kalau yang teman-teman lihat itu klon dari pipanya itu masih muncul teman-teman. Nah, saya pengen bikin pipanya itu menghilang. Nah, jadi coba kita coba setel dulu, kita stop dulu. Nah, jadi saya klik dulu nih pipanya ya teman-teman ya. Nah, oke, lalu saya pengen ke events teman-teman, kita cari di sini when I receive. Oke, new game. Kayak begini teman-teman ya. Nah, saya perlu kalau when I receive new game, stop other script gitu. Kita nanti coba tambahin itu ya. Oke. Nah, jadi nanti setiap kali apa tuh namanya? Kita new game, pipanya itu nggak muncul gitu. Pipanya itu dia nggak nambah clone gitu. Jadi ini saya tambahin stop other script in sprite gitu teman-teman yang lihat ya. Oke. Sip. Nah, jadi sekarang ini saya pengen bikin hilangnya itu lebih halus ya teman-teman ya. Jadi apa yang perlu saya lakukan ini di sini saya tambahin repeat teman-teman. Kayak begini. Oke. Jadi abis itu saya pengen bikin clone-nya itu glide itu sedikit ke kiri gitu. Jadi kita tambahin repeat 10 ini ya teman-teman ya. Lalu saya tambahin ini, saya duplicate kayak begini. Oke, sip. Nah, saya tambahin lagi di sini repeat ya teman-teman ya di bawah. Nah, oke. Nah, saya pengen bikin biar klonnya itu klon pipanya itu sedikit pergi ke kiri ya, ke kiri sedikit dari luar layar baru hilang gitu teman-teman ya. Nah, oke. Jadi saya tambahin change color effect itu saya ubah ke ghost gitu teman-teman ya. Kayak begini saya repeat 5 lalu saya tambahin ganti ghost effect ke 20. Begini teman-teman. Nah, saya mau duplicate dulu, saya setel ini gini ya. Oke deh. Nah, sip. Oke, jadi setelah saya menerima new game, saya akan stop dulu script lain gitu di sini, dan saya nanti akan glide ke kiri dikit gitu teman-teman ya, ini pipanya, dan akhirnya dia akan saya pengen bikin clone yang lain tuh hilang gitu ya. Jadi saya coba tambahin delete this clone. Oke, nah sip, kita coba tes ya teman-teman ya ini ya. Nah, yang teman-teman lihat ya, itu kan nggak ada clone yang ke-generate, yang nggak ada clone yang muncul gitu. Jadi clone-nya itu lagi invincible sekarang ya. Nah,
ingat kan kalau misalnya kita pencet tombol bendera ya, itu akan langsung nge-broadcast new game gitu teman-teman. Pesan bahwasannya gamenya new game gitu. Nah, saya mau nyoba dulu ya. Di sini kan ada when I receive new game. Nah, oke. Jadi apa yang pengen saya lakukan itu adalah menggerakkan sedikit pipanya itu ke kiri gitu ya, lalu mengganti efek transparansinya gitu. Jadi sprite pipa ini ya, yang original itu hidden, itu nggak kelihatan gitu, yang muncul itu clone doang gitu ya. Nah, oke. Nah, kita udah bikin clone of myself ya, bikin clone pipanya. Oke, sip. Alright. Jadi kita coba perbaikin itu ya. Kita coba perbaikin. Nah, saya coba ke sini ke looks teman-teman, kita ganti clear graphic effects kayak begini teman-teman. When I receive new game gitu ya. Jadi setiap kali kita memulai permainan baru gitu, efek-efek sebelumnya ya, efek yang terdapat pada clone pipanya itu clear semuanya teman-teman. Jadi kita coba nih pencet ya ininya kembali. Jadi teman-teman notice kan itu kalau pipanya muncul gitu teman-teman ya. Nah, dan si Flappy ini bisa nabrak gitu teman-teman ya. Nih kita lihat nih teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Nah, hal yang pengen kita lakukan ada beberapa hal yang perlu kita lakuin ya. Karena obstacle-nya udah hampir selesai. Jadi kita perlu membuat obstacle-nya, membuat scoring-nya di mana si Flappy itu nanti nambah poinnya tiap kali dia melewatin pipa dan seterusnya gitu. Nah, saya pengen ke kontrol teman-teman di sini, lalu saya oke. Jadi saya di saat when I start as clone ya di sini teman-teman ya. Saya pindah dulu dikit scriptnya ke sini. Nah, oke deh, sip. Nah, when I start as clone, kita ingat kan kalau kita punya beberapa script gitu yang memberitahu bahwa hal yang sama gitu ya. Jadi kalau saya tambahin lagi ya when I start as a clone gini teman-teman ya. Jadi script berikut dua-dua scriptnya ini ya itu akan mulai di waktu yang sama gitu teman-teman ya. Oke, jadi saya tambahin di sini wait until, oke. Jadi dia nggak langsung gitu teman-teman. Yang when I start as clone ini nggak langsung mulai gitu teman-teman. Jadi ada tunda dulu gitu. Nah, jadi saat clone-nya itu melewati floppy, kita akan mendapatkan poin gitu teman-teman. Jadi kita tambahin di sini wait until ya. Oke. Nah, kita coba cek ya apakah posisinya di pipa itu ada di depan floppy atau di belakang. Kalau misalkan pipanya itu nanti melewati floppy akan mendapatkan ya yang seperti teman-teman tahu, dia akan mendapatkan poin gitu teman-teman. Jadi saya coba nih di sini saya cari dulu exposition kayak begini teman-teman ya. Nah, saya setel min 80 kayak begini. Min 80 ini teman-teman itu posisi si Flappy-nya ini sekarang ya teman-teman ya. Oke, alright. Nah, saya mau nambahin variabel di sini. Kita tambahin make a variable. Nah, kita mau tambahin score, teman-teman. Nah, kita tambahin for all sprites ya. Oke. Oke. Nah, saya mau membuat si Flappy ini nambahin skornya gitu. Nah, bagaimana caranya kita tambahin? Ya, kita nge-broadcast message gitu, teman-teman ya. Jadi, kita tambahin when kita broadcast ya di sini kita tambahin score gini, teman-teman. Oke. Alright. Nah, dan floppy itu akan menerima message tersebut gitu. Dan saya akan menambahkan di sini when I receive ya teman-teman ya. Tambahin score point kayak begini teman-teman. Saya mau membuat floppy ini menambahkan sedikit suara dulu ya teman-teman. Misalkan SFX point gini. Nah, oke. Sip. Nah, saya akan tambahin di sini dan saya akan menambahkan skornya ya teman-teman ya. Nah, jadi saya mau nambahin di sini variabel. Nah, kita change di sini change score by 1. Oke. Jadi tiap kali si Flappy ini melewati pipa, dia akan mendapatkan skor gitu teman-teman ya. Oke. Nah, saya sekarang mau akan nambahin di sini ya. Saya mau nambahin set gravity. Oke. Lalu kita setel set skornya itu menjadi 0. Nah, sekarang kita coba lagi ya teman-teman ya. Kita coba, nih udah kelihatan ya ada skor ya teman-teman ya. Oke. Oke, nah
Teman-teman lihat kan, kalau misalnya sekarang kita udah dapetin poinnya gitu. Good. Nah, sekarang kita coba tabrakan gitu. Nah, yang teman-teman lihat mungkin ya, skornya itu balik lagi ke nol, teman-teman. Oke. Dan yang teman-teman notice, semua pipa itu punya kostum yang sama gitu. Nah, jadi kita buat pipanya itu punya random kostum gitu ya. Jadi dia nggak terus-terusan di posisi yang sama pipanya. Oke. Nah, jadi kita go to back layer ya, teman-teman ya. Kita ke looks ya, teman-teman. Lalu kita tambahin switch kostum kayak begini, teman-teman. Oke. Lalu kita cek ya, ini kostumnya ada 5, teman-teman ya. Oke. Nah, kita sekarang ke operators kayak gini. Nah, kita tambahin di sini ya. Nanti kita coba pilih dari 1 sampai 5 gitu, teman-teman. Karena kostumnya kan ada 5, teman-teman. Oke, saya snap di sini. Lalu ini nanti akan mengganti kostumnya itu ya, teman-teman, yang menjadi satu antara kostum 1 sampai 5 gitu. Seperti yang teman-teman lihat gitu ya. Kan kita punya 5 sekarang. Nah, kita coba sekarang kita cek efeknya ya. Kita pencet lagi start ya. Nah, teman-teman lihat kan ya, teman-teman notice kalau sekarang pipanya itu punya kostum yang berbeda-beda gitu. Dia apa tuh namanya? Posisinya beda-beda pipanya. Oke. Nah, terus kita habis tadi tabrakan semuanya reset gitu ya. Oke deh, sip. Nah, di sini sih udah mantep ya, teman-teman ya. Berikutnya habis ini kita akan coba nge-setel skor dari Flappy ini, teman-teman ya. Jadi, sampai jumpa